devil eyes-nya nyalanya seperti ini. Jadi laksa kita 900-an ya, 938, 969, 67. Dan lihat cut off-nya, dia nggak kemana-mana. Jadi high beam-nya memang benar ke atas. Ini lampu utama, ini low beam, kemudian untuk high beam-nya nih. Dan kita tes ini untuk lampu utama jika tambah lampu tembak. Nah itu dia, itu lampu tembak di LED CR7 ini, terus CR7, dan ini lampu utama kita formanya. Nah tes high beam. Oke. Nah high beam-nya beam. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kali ini kita akan review untuk setelah pemasangan jadi lampu tembak CR7 C996 ini udah terpasang di mobil Wuling Convero. Kita lihat ke depan. Oke. Nah, seperti ini ya pemasangannya ya. Jadi kita pasang di depan sini satu aja. Ini seperti ini. Dan bautnya langsung masuk ke dalam sini. Dan lampu devil eyes-nya itu ikut lampu kotak. Nah, dia. Nah, devil eyes-nya nyalanya seperti ini. Nah, coba kita lihat untuk lampu dekatnya. Oke, lampu dekatnya ada di sini. Nah, itu dia. Jadi di dalam seperti ini, itu lampu tembak di LED-nya. Cahayanya seperti itu, jadi flat ya. Kita lihat dari dalam seperti ini, cahayanya flat. Kemudian untuk jarak jauhnya ini dia. Nah, cahayanya flat seperti ini. Tuh, kita lihat keluar ya. Saya juga bawa alat flux meter nih. Seperti itu untuk cahayanya. Nah, oke. Lihat cut off-nya rapi, memang seperti di LED. Oke, dan kita akan ukur lux meternya. Nah, oke. Jadi luxnya kita 900-an ya, 938, 969, 67, 273 di sini, 40, di sini 75, nah 80. 800 ini mulai turun, 800, 900 di sini ya, titik tertingginya sekitar 975 tadi. Dan kalau udah di atas sini udah nggak kelihatan. Nah tuh, jadi cut off-nya memang benar-benar cakep. Jadi ketika udah lewat dari garis cut off-nya dia nggak dapat, biasanya hanya kecil sekali, 16 lux. Sini 13, ini kayaknya dari lampu ini malah. Tuh, dari lampu rumah. Nah, 994. Oke, langsung aja kita cek untuk tes jalan, tes drive-nya. Nah, kita udah di tempat yang biasanya kita buat video nih. Nah, ini dia. Ini udah dipasang. Dan lihat cut off-nya. Dia nggak kemana-mana. Jadi hanya sekitar itu aja. Ini lumayan rendah ya settingnya, biar nggak terlalu silau. Coba kita lihat dulu untuk tingkat kesilauannya. Lampu low beam ya, seperti ini. Nah, bahkan ketika jarak segini nggak terlalu silau ya, nggak kelihatan bahkan silaunya. Ini jarak udah sekitar berapa senti nih, 50 cm lebih lah, kurang lebih 60-an ya, semeter kurang lebih, tapi ini nggak sampai semeter intinya. Dan udah nggak silau ya. Kita turunin lagi, nggak silau, nggak terlalu silau. Mungkin karena posisinya agak, mobilnya agak, roda depannya terlalu rendah, jadi nggak terlalu silau, nggak terlalu rendah, nggak ke atas. Tapi ini lampu jarak dekatnya dengan watt sekitar 30-an watt itu lagi nyala dan hidup satu. Seperti ini untuk cahayanya. Coba kita high beam dulu ya, ini tes ya. Untuk high beamnya benar, jadi high beamnya memang benar ke atas ya. Mohon maaf yang lagi lewat pasti akan silau.
karena di pinggir sana tuh jalan, dan benar untuk high beamnya ini tembakannya benar-benar mantap. Coba kita lihat untuk dari sisi depannya, cahayanya lumayan lebar sebenarnya, tapi dia punya cut off yang cakep. Tapi kalau high beam nih cut off-nya agak di atas ya, lihat tuh sampai ke situ. Tuh untuk cut off-nya di situ dia tinggi banget memang. Nah, kita lihat untuk kesilauannya. Nah, seperti inilah kesilauan dari high beamnya lampu tembak yang cahayanya biled ini, seperti ini. Lihat cahayanya, dia lebih bagian atasnya masih ada ya, tapi sebenarnya titik pekatnya dia ada di sini sebenarnya. Nah, di sini karena dia modelnya solenoid, jadi ketika lampu high beamnya dibuka, itu portal atasnya kebuka dan wattnya nambah. Saya nggak tahu apakah mungkin ada lampu tambahan lagi, lensa tambahan lagi, tapi setahu saya konsep solenoid seperti itu. Dan kemarin udah kita coba untuk luxnya memang masih lebih terang di sinar low beamnya, dan ketika high beam itu memang bener nambah watt tapi nggak nambah lux dari sinar low beamnya gitu. Dia hanya buka portal atasnya lagi. Nah, ini seperti ini. Oke, saya rasa untuk tes sinar silaunya kita akan coba langsung di jalan. Kita nggak pakai lampu utama, kita hanya pakai satu lampu tembak ini aja. Oke, dan kita akan lihat yuk tes tuh. Oke, jadi ini cahaya dari dalam kabinnya. Seperti ini cahayanya. Jadi dia agak buram ya, karena saya lupa nyalain AC mobil parkir dan malam hari kabut jadinya. Tapi udah saya bersihin dan ya harusnya agak lumayan lah ya, terlihat di kamera seperti itu. Kemudian di low beamnya, dan kemudian untuk lampu utama kita seperti kita lihat. Nah, lampu utama kita saya setting agak sedikit di atasnya ya. Ini lampu utama, ini low beam. Kemudian untuk high beamnya, nih high beamnya seperti itu, lebih ke atas ya, jelas banget. Oke, kita langsung untuk uji coba jalannya. Kira-kira kita kena high beam dari lawan arah atau enggak ya dengan cahaya seperti ini. Tapi ini menurut saya sih nggak kena ya, karena memang cut off-nya rapi. Tapi kita lihat aja, guys tuh. Dan kalian silahkan lihat sendiri bagaimana untuk performanya lampu tembak yang cahayanya biled ini. Lampu tembak biled ya kalau saya bilang ya, karena memang dia pakai teknologi biled.
Oke, ini tempat yang benar-benar sepi ya. Kita lihat di jalan sana. Dan kita akan high beam, coba high beam. Nah, itu dia. Jadi segitu ya. Depan sana memang udah sepi nih. Ditambah lampu utama, high beam lampu utama seperti itu. Sebenarnya ini kurang ke atas, tapi secara cut off high beamnya ini sudah tinggi banget ya. Ini untuk low beamnya, memang low beamnya agak rendah, sedangkan lampu utama kita cut off-nya agak naik sedikit ya. Sedikit, tapi tipis banget bedanya. Nah, menurut saya ini udah cukup sih ya. Jadi cahayanya seperti itu, tambah lampu utama sudah cakep, sudah no komplain sih ya. Tuh, ini lampu utama ditambah ini, memang bedanya sedikit, tapi sebenarnya kita lihat di pandangan kita itu lumayan terasa bedanya. Dan ini untuk high beamnya tuh seperti itu. Nah, oke, langsung kita putar lagi ya. Maksudnya putar balik. Oke, jadi untuk kesimpulannya, lampu tembak CR7C996 ini yang kata orang ini nyamar, lampu bilet ini nyamar jadi lampu tembak ya. Dan memang sih ya, teknologinya dia menggunakan teknologi bilet ya, karena ada solenoidnya dan mungkin struktur di dalamnya juga menyerupai atau sama dengan matrix ya. Kan ada bilet yang matrix itu mungkin ya, saya juga nggak tahu, tapi kita untuk ulasan aja untuk tadi setelah pemakaian kita dan uji coba tadi, dan setelah saya nyoba ketika hanya menggunakan lampu tembak ini saja, itu menurut saya memang cukup worth it ya. Lihat aja untuk cut off nya itu kiri kanan, lihat itu dia flat dan cahayanya juga padat di tengah. Cuman kekurangannya menurut saya karena cuma pasang satu, dia ini kiri kanannya nggak terlalu lebar, jadi hanya fokus di tengah-tengah saja. Tuh kalian bisa lihat ini untuk jarak ke depan ya, itu kurang lebih ini pendek sih ya, 3 meteran ini, kurang lebih nggak sampai kayak 3 meter lah anggap. Jadi lumayan pendek, dan kalau memang mau lebih lebar agak dinaikin lagi sedikit gitu. Tapi kan itu ya sebenarnya masih aman sih. Nanti kita coba cari kulik lagi kira-kira masih aman nggak kalau kita naikin sedikit lagi. Tapi memang dari segi kualitas cahayanya dia lebih fokus di tengah. Terbukti dari kita ukur pakai lux meter. Dia hanya di tengah-tengahnya aja nih, bagian sini lah kurang lebih titik fokus tengahnya nih. Dan ketika di sebelah sini maka dia luxnya akan kecil, sini juga luxnya akan kecil. Jadi memang kalau mau benar-benar diandalkan jadi lampu utama ya, ini jadi lampu utama ya, tanpa lampu utama jadi pakai ini, itu pasangnya 2 kanan kiri. Gimana cara pasangnya ya itu kita sendiri gimana solusinya. Nah jelas ini pengujian kita ini dengan pasang 1 di tengah, itu memang cahayanya seperti ini, dia cenderung lebih fokus di tengah sendirian. Nah itu untuk devil eyes nya, dan ini untuk lampu jarak jauhnya. Jarak jauhnya pun nggak terlalu beda banget ya,
Dia hanya menambah bagian atasnya lagi, ada cut off-nya juga, jangan lupa jarak jauhnya pun ada cut off-nya juga. Dan sementara untuk fokus bawah kiri kanan tetap sama tuh. Kalian lihat sendiri, ini lampu jauh-jauhnya dan ini lampu jarak dekatnya. Tetap sama gitu. Dan sedangkan ini lampu utama kita. Nah, tuh. Memang lampu utama kan kiri kanan ya, jadi lebih terang gitu. Nah, ini seperti itu. Nah, ini agak lama buram kacanya, AC-nya. Nah, gitu. Jadi, kesimpulannya, ini rekomendasi atau enggak? Menurut saya ini sangat-sangat rekomendasi untuk jadi lampu tambahan ya, bukan pengganti saya bilang. Jadi lampu tambahan, biasanya juga orang pakai lampu tembak itu buat jadi lampu tambahan. Di mobil ini sudah cukup rekomendasi jadi lampu tambahan. Namun untuk di motor ini bisa jadi lampu utama ya. Karena memang cahaya yang sepadat ini untuk motor menurut saya sudah sangat-sangat lebih dari aman, lebih dari cukup. Apalagi motor ke kebun ya, buat narik sawit dan segala macam, pakai lampu tembak ini sangat worth it menurut saya. Oke, akhir kata saya sangat puas dengan lampu tembak ini. Ini dia lampu tembak ini, nih kebalik ya. Lampu tembak CR7 C996 ini. Dan kalau ada yang tertarik, boleh cek link di deskripsi, kita sediain link Shopee-nya. Dan dengan membeli itu juga membantu untuk channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih buat yang udah nonton dan berikan kesan-kesan kalian tentang lampu tembak ini. Pasti udah banyak yang pakai juga karena lampu ini bener-bener rame juga. Dan sampai berjumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sum.